warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu perencanaan pendidikan, Ibu Helnalis MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin dengan NIM 2312586. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Sebelum memulai ke sub pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, merumuskan kebijakan, dan mengembangkan strategi guna mencapai tujuan pendidikan. Beberapa aspek penting yang menjelaskan mengapa perencanaan ini diperlukan, diantaranya tantangan global dan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi itulah beberapa aspek dari perencanaan pendidikan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul perencanaan pendidikan. Nah, asal-usul perencanaan pendidikan mencakup perkembangan dari berbagai pendekatan dan teori yang telah menginspirasi cara kita merencanakan dan melaksanakan sistem pendidikan saat ini. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam sejarah dan asal-usul perencanaan pendidikan. Yang pertama, awal peradaban dan pendidikan kuno. Nah, Mesopotamia dan Mesir kuno, sistem pendidikan pertama kali muncul di Mesopotamia dan Mesir kuno, di mana pendidikan dikhususkan untuk kalangan elit seperti para pemimpin, pendeta, dan pejabat. Pendidikan pada masa ini seringkali fokus pada keterampilan administrasi dan keagamaan. Yunani dan Romawi kuno. Nah, di Yunani, terutama di kota Athena, pendidikan mulai mencakup pengajaran filsafat, matematika, dan seni. Di Romawi, pendidikan juga mencakup pelatihan militer dan hukum. Yang kedua, abad pertengahan Eropa. Pendidikan di Eropa pada abad pertengahan didominasi oleh lembaga keagamaan seperti sekolah-sekolah di bawah naungan gereja, kurikulum yang mencakup teologi, filsafat, dan studi klasik. Tapi di dunia Islam, madrasah menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Nah, jadi kalau di abad pertengahan di Eropa itu mengajarkan tentang teologi, naungan gereja. Nah, tapi namun di Islam kita mengadakan yang namanya madrasah. Juga mengajarkan ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Yang ketiga, Renaissance dan reformasi pendidikan. Apa sih Renaissance? Renaissance itu periode ini menandai kebangkitan minat dan ilmu pengetahuan dan seni. Humanisme muncul sebagai pendekatan baru dalam pendidikan, menekankan studi klasik dan pengembangan potensi individu. Reformasi Protestan membawa perubahan dalam sistem pendidikan, termasuk pendirian sekolah-sekolah umum dan peningkatan akses pendidikan. Yang keempat, abad ke-19 dan awal abad ke-20.
yaitu pendidikan sekuler dan universitas. Dengan kemajuan industri dan perubahan sosial, pendidikan menjadi lebih sekuler dan inklusif. Universitas mulai berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan berbagai ilmu disiplin. Ya, ada juga perencanaan pendidikan. Nah, pada akhir abad ke-19, konsep perencanaan pendidikan mulai berkembang. Para pemikir seperti John Dewey mulai mempromosikan ide-ide tentang pendidikan progresif yang menekankan pengalaman langsung dan pembelajaran aktif. Nah, secara keseluruhan, perencanaan pendidikan telah berkembang dari sistem pendidikan awal yang sederhana menjadi sebuah disiplin kompleks yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan modern dalam perencanaan pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan mempersiapkan generasi masa depan keterampilan yang relevan. Baik, langsung saja ke subtema yang kedua, yaitu perencanaan pendidikan pada Perang Dunia Kedua. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1935 sampai 1945, perencanaan pendidikan di banyak negara terhenti atau berubah secara drastis karena fokus utama pemerintah adalah pada perang, pertahanan, dan pemulihan ekonomi. Banyak sekolah dan institusi pendidikan yang ditutup atau dialihfungsikan untuk kepentingan perang. Namun, di balik situasi ini, perencanaan pendidikan pada masa Perang Dunia Kedua dan setelahnya tetap penting dan mempengaruhi bagaimana pendidikan dirancang di era pasca perang. Beberapa ciri dan dampak perencanaan pendidikan selama dan setelah Perang Dunia Kedua adalah: yang satu, penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan perang. Yang kedua, penghentian dan penghancuran fasilitas pendidikan. Yang ketiga, pendidikan anak-anak di pengungsian. Yang keempat, perencanaan pendidikan pasca perang. Yang kelima, pendidikan sebagai alat perang. Nah, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, perencanaan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama di banyak negara, terutama di Eropa dan Asia yang hancur akibat perang. Pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam rekonstruksi dan stabilisasi sosial sampai ekonomi, serta untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya tadi bahwasanya perencanaan pendidikan selama Perang Dunia Kedua merupakan fase yang paling kritis dalam sejarah pendidikan global. Yang pertama tadi sudah disebut pendidikan untuk persiapan militer. Banyak negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua melakukan penyesuaian pada sistem pendidikan mereka untuk mempersiapkan generasi muda untuk layanan militer. Pendidikan seringkali diprioritaskan untuk membekali siswa dengan keterampilan teknis dan strategi militer. Pendidikan untuk kerja dan produksi. Nah, di negara-negara yang terkena dampak perang, pendidikan juga diarahkan untuk mendukung upaya produksi dan industri. Sekolah-sekolah seringkali mengajarkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi perang serta teknik dan produksi industri. Perubahan dan reformasi dalam sistem pendidikan, keterbatasan dan kesulitan ekonomi. Banyak negara-negara menghadapi keterbatasan sumber daya akibat perang yang mempengaruhi pendanaan dan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah sering kali harus menyesuaikan kurikulum dan sistem pendidikan untuk menanggapi kekurangan sumber daya ini. Perubahan kurikulum pendidikan seringkali dirubah-rubah atau dimasukkan materi yang lebih relevan dalam konteks perang dan pasca perang, termasuk pelajaran tentang patriotisme, kewarganegaraan, dan kemampuan praktis yang mendukung usaha perang. Pendidikan di negara-negara yang terlibat dalam perang.
Nah, Di Amerika Serikat, pemerintah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung pendidikan selama perang. Misalnya G Bill of Rights atau Servicemen's Regulations Act of 1944 memberikan manfaat pendidikan kepada veteran yang membuka akses ke pendidikan tinggi bagi banyak orang yang sebelum tidak memiliki kesempatan. Britania Raya. Di Inggris, sistem pendidikan menghadapi tantangan besar karena serangan udara dan evakuasi anak-anak. Pemerintah Inggris melakukan reformasi untuk menjaga kelangsungan pendidikan meskipun kondisi perang, serta memprioritaskan pendidikan yang menyiapkan generasi muda untuk membangun kembali negara pasca perang. Jerman dan negara-negara yang dikuasai Jerman. Nah, di Jerman, pendidikan banyak digunakan untuk mendukung ideologi Nazi dan persiapan militer. Di negara-negara yang diduduki sistem pendidikan seringkali mengalami perubahan untuk mencerminkan ideologi dan kepentingan penduduk. Ini perencanaan. Nah, ini kita beralih ke subtema perencanaan pendidikan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada yang namanya rekonstruksi dan reformasi. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara memulai proses rekonstruksi dan reformasi pendidikan untuk memulihkan sistem yang rusak dan menyesuaikan dengan kebutuhan baru di era pasca perang. Ini termasuk pembangunan kembali infrastruktur pendidikan dan reformasi kurikulum. Nah, jadi infrastruktur yang rusak pada Perang Dunia Kedua di pasca perang diubahlah menjadi sistem yang baru, kurikulum yang baru. Nah, dibangun infrastruktur yang baru yang lebih bagus. Karena apa? Karena infrastruktur atau sekolah-sekolah ketika perang itu dirubah atau itu pada hancur karena ada perang. Yang tadinya masih bagus tiba-tiba hancur. Nah, di saat pasca perang memulailah reformasi dan rekonstruksi untuk membangun pemulihan perencanaan pendidikan. Nah, di sini juga ada pembentukan organisasi internasional. Setelah perang ada upaya internasional untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi global. Salah satu hasil penting dari periode ini adalah pembentukan United National Education, Scientific and Cultural Organization, yaitu UNESCO pada tahun 1945 yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, setelah pasca perang, UNESCO membentuk sebuah organisasi untuk menjadi acuan besar atau berorientasi global, di mana UNESCO ini memanfaatkan agar pendidikan lebih baik, dan UNESCO lah yang berperan penting terhadap pendidikan di tiap-tiap negara. Di situ juga UNESCO membuat kerjasama internasional dalam pendidikan dan budaya. Nah, di situ UNESCO memanfaatkan apa yang telah saya bicarakan sebelumnya tadi, yang saya telah jelaskan. Begitulah UNESCO memanfaatkan pasca perang untuk membangun rekonstruksi atau reformasi pendidikan dengan kerjasama internasional. Oke, langsung ke penekanan pada pendidikan untuk perdamaian dan kerjasama internasional.
Nah, di sini juga ada penekanan pada pendidikan setelah pasca perang. Yang nilai-nilai pendidikan. Era pasca perang menekankan pentingnya pendidikan dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk konflik di masa depan dan mempromosikan pemahaman lintas budaya. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan pendidikan dalam perdamaian dan kerjasama pada pasca perang. Pendidikan salah satu sebagai kunci mencegah konflik di masa depan, karena ketika sudah adanya pendidikan pasti pemikiran itu akan lebih cerdas, akan adanya teknologi. Jadi perencanaan pendidikan selama Perang Dunia II dan periode segala setelahnya menunjukkan adaptasi dan transformasi yang signifikansi dalam merespons kondisi perang dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Perubahan ini dilakukan selama periode ini memiliki dampak jangka panjang pada sistem di berbagai negara dengan fokus pada rekonstruksi, inklusi, dan pembelajaran global. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Mohon maafkan saya. Mungkin juga ada kata-kata yang benar, itu datanya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.